Apakah majelis hakim bisa diganti? Nah, ini menarik. Jawabannya adalah bisa. Tetapi dengan syarat majelis hakim bisa diganti karena dua hal. Pertama, itu diatur di dalam pasal 157 KUHP. Ya, saya bacakan nih. Ayat 1. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga, sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga. Hubungan suami atau istri, meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum, atau panitera. Ayat 2. Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasehat hukum. Kemudian ayat 3-nya, jika dipenuhi ketentuan ayat 1 dan ayat 2, mereka yang mengundurkan diri harus diganti. Dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti, sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain. Nah, jadi bisa majelis hakim itu diganti dengan catatan hakim yang mengadili perkara rasman itu ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau suami istri ya dengan terdakwa, dengan penuntut umum, jaksa, dengan penasihat hukum. Jika ada, ya itu hakim bisa diganti. Yang mengganti siapa? Yang mengganti tentu ketua pengadilan, karena yang menentukan, yang menyusun majelis hakim itu adalah ketua pengadilan. Nah, pertanyaannya, apakah majelis hakim ini ada hubungan keluarga, sedara, semenda sampai derajat ketiga dengan terdakwa Rasman? Apakah ada hubungan keluarga dengan penasihat hukum? Apakah ada hubungan keluarga dengan penuntut umum? Jawab sendiri. Kalau tidak ada, ya tidak bisa diganti. Itu. Kemudian yang kedua, hakim bisa diganti kalau hakim melanggar kode etik dan perilaku hakim. Diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047 garis miring KMA garis miring SKB garis miring Romawi garis miring 2009 dan nomor 02 garis miring SKB garis miring P titik KY garis miring 4 Romawi garis miring 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di antaranya adalah hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Artinya hakim wajib tidak memihak itu berarti hakim tidak boleh berpihak. Hakim harus adil, harus memberikan kesempatan yang sama. Misalnya, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi. Nah, sebaliknya penasihat hukum atau terdakwa juga diberikan kesempatan yang sama, waktu yang sama untuk bertanya kepada saksi. Nah, kemudian yang kedua, hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Jadi hakim dilarang memberikan kesan mengistimewakan salah satu pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa ataupun penasehat hukum. Itu. Nah, itu jika dilanggar itu maka melanggar kode etik dan perilaku hakim. Pada intinya garis besarnya ya, yang melanggar kode etik dan perilaku hakim itu adalah saat mengadili perkara hakim itu berpihak dan terlihat tidak adil sikapnya. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah majelis hakim dalam memutuskan atau menetapkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Hotman Paris dinyatakan tertutup, apakah itu melanggar kode etik dan perilaku hakim? Nah, saya kupas lagi ya pasalnya. Pasal 153 KUHP ya, saya bacakan nih pasalnya.
pasal 153 ayat 3 KUHP. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak. Perkara rasman memang bukan perkara kesusilaan, yaitu perkara pencemaran nama baik, dan terdakwanya juga bukan anak-anak. Rasman sudah gede, sudah tua. Nah, seyogianya memang sidangnya dinyatakan terbuka untuk umum. Tetapi pada sidang agenda pemeriksaan saksi Hotman Paris, seperti yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa berkas perkara yang ada di meja hakim terkait BAP saksi Hotman Paris ini, ya, nanti akan digali mengenai kesusilaan. Jadi terkait atau yang menyangkut kesusilaan atau aib. Jadi meskipun ini secara pokok bukan perkara kesusilaan, tetapi pada pemeriksaan sidang, pada pemeriksaan saksi Hotman Paris ini, yang diperiksa, yang digali terhadap saksi Hotman Paris ini menyangkut kesusilaan atau aib. Sehingga dinyatakan tertutup untuk pemeriksaan Hotman Paris. Nah, jadi ada dasar bagi hakim untuk menentukan sidang pemeriksaan Hotman Paris karena menyangkut kesusilaan, maka dinyatakan tertutup. Artinya ada dasar, bukan tidak ada dasar sama sekali. Berarti kalau ada dasar hukum, tidak bisa hakim dikategorikan melanggar kode etik dan perilaku hakim. Nah, jadi adanya hubungan keluarga dengan terdakwa, dengan penasihat hukum, dan dengan penuntut umum itu tidak ada. Nah, kemudian secara kode etik dan perilaku hakim juga saya melihatnya tidak ada. Sehingga kalau tidak memenuhi alasan dua hal tersebut, maka majelis hakim tidak bisa diganti, tidak wajib diganti. Itu. Nah, kalau Rasman memahami ini, ya, tentu tidak akan teriak-teriak kencang, ya, sampai kemana-mana, mendatangi Mahkamah Agung, mendatangi Komisi Yudisial, mendatangi Komisi 3 DPR RI dengan tujuan agar majelis hakim diganti. Nah, kan kalau sudah dibahas ini berarti tidak ada alasan, tidak ada dasar hukum majelis hakim yang menyidang Rasman itu harus diganti. Makanya disinilah yang saya katakan adalah perlunya pemahaman hukum, ya, agar dalam bersikap kita bisa mengetahui posisi kita ini berhak atau tidak, kuat atau tidak, berteriak kencang itu. Ya, jangan sampai ya sudah kencang secara hukum lemah. Nah, akhirnya sampai berakibat fatal kan seperti ini. Itu.